Hai teman-teman, hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan disinfeksi dan sterilisasi alat yang telah digunakan pada saat melakukan tindakan kepada pasien. Kita siapkan yang pertama yaitu sarung tangan rumah tangga. Nah, sarung tangan rumah tangga ini berfungsi untuk membantu mencuci kepada tempat makan. Lalu yang kedua ada lap kerja. Nah, lap kerja ini membantu kita untuk mengeringkan alat-alat yang sudah disterilisasikan. Dan yang ketiga ada indikator tip. Nah, indikator tip ini berfungsi untuk menuliskan nama-nama benda pada benda yang sudah disterilisasikan, terus waktu serta juga hari. Itu membantu kita mengetahui ini waktunya udah berapa lama, dari berapa lama, terus namanya apa aja, terus udah dari hari keberapa sampai hari keberapa. Lalu ada yang keempat ada handscoon, dilanjut dengan masker, serta juga ada apron. Nah, habis itu dilanjutkan dengan mencuci tangan. Lalu kita mencuci tangan dengan anjuran yang benar, itu gosok. Lalu dilanjut dengan mencuci tangan dengan 6 langkah, yaitu yang pertama kocorkan dulu airnya, habis itu gosok-gosok tangannya seperti ini. Habis itu punggungnya jangan lupa digosok-gosok sebanyak 5 kali. Habis itu sela-sela jarinya jangan lupa. Habis itu gerakan mengunci tangan sebanyak 5 kali. Habis itu putar-putar ibu jari kiri kanan sebanyak 5 kali. Nah, habis itu putar-putar, tinggal putar-putar ininya searah jarumnya sebanyak 5 kali. Selesai. Nah, kalau sudah selesai cuci tangan, dilanjut dengan memakai hand sanitizer. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan alat APD seperti sarung tangan rumah tangga, terus habis itu masker, dan juga apron. Pisahkan alat-alat yang akan kita sterilisasikan. Dan alat yang pertama yaitu ada tempat makan. Tempat makan pasien, yaitu diantaranya ada tempat makannya, terus ada sendok dan garpu, terus ada tempat minum. Dan kita pisahkan untuk pasien yang infeksius atau yang mempunyai penyakit yang menular, itu di tempat yang lain seperti ini. Lalu ada alat stainless selanjutnya yaitu ada bengkok ya, ini bengkok. Terus ada buat instrumen. Lalu dilanjut ada pinset. Nih, pinset ya, kayak gini. Terus dilanjut dengan alat tenun seperti ini, dan ada yang namanya, dan berikutnya ada alat urinal, dan juga ada alat pispot. Ini untuk membantu membuang BAK dan juga BAB-nya pasien. Lalu ada tempat sampah non medis, nih, dan ada tempat sampah yang medis seperti ini. Dan juga selanjutnya di sini ada tromol steril, yang di dalamnya itu ada duk yang steril. Terus tadi ada keranjang, ya, keranjang. Ada juga larutan klorin, yaitu sebanyak 0,5%, dan juga ada larutan lisol yang sebanyak 1-3%, dan juga ada tempat laundry. Dan yang terakhir itu ada air ini untuk merendamkan
tempat makan dan minumnya pasien yang infeksius. Nah, langkah yang ketiga yaitu dengan cara memisahkan alat. Di sini kita mempunyai 3 urutan alat. Yang pertama yaitu ada alat makan. Ada alat makan yang terdiri dari garpu, terus ada sendok, ada gelas, dan juga ada plato. Di sini ada 2 jenis plato. Yang pertama ada tempat makan yang steril, dan yang kedua ada tempat makan yang infeksius. Terus yang selanjutnya ada alat yang kedua, urutan yang kedua yaitu ada alat pemis seperti ini. Terus selanjutnya ada alat stainless. Di sini kita mempunyai bak instrumen, terus ada bengkok, dan juga ada pinset anatomis. Terus yang terakhir ada alat membantu pembuangan besar atau kecil seperti ini pispot, dan juga ada yang namanya urinal. Nah, selanjutnya setelah melakukan pemisahan alat, langkah selanjutnya yaitu yang urutan yang pertama adalah dengan cara mencuci alat makan. Di sini yang pertama yaitu dengan cara mencuci alat makan seperti yang tadi sudah dijelaskan sama saya, yaitu alat makan itu terbagi menjadi 2, yang infeksius dan juga yang biasa. Nah, jika ada tempat makan yang masih tersisa sisa-sisa makanan, maka kita buang dengan cara memasukkannya memakai sendok. Nah, melakukan dengan sendok yaitu dengan cara membuangnya ke tempat sampah non medis seperti ini. Ini tempat sampah non medis. Terus di sini ada tempat makan atau plato yang masih ada sisa-sisa makanan, maka kita buang dengan sendok. Nah, kalau udah selesai, baru kita masuk ke proses pencucian. Nah, alat pertama yang harus kita cuci adalah gelas. Kenapa harus gelas? Karena agar tidak terjadi bau amis, maka harus dengan cara yang pertama yaitu dengan alat makan gelas seperti ini. Maksudnya yang pertama itu adalah gelas, oke? Nah, yang pertama proses cara pencucian gelas yaitu dengan cara ambil gelasnya kalau sudah nggak dipakai. Terus kalau misalnya masih ada air di dalam gelas ini, maka hendaknya kita membuangnya di wastafel. Dibuang, terus habis itu cuci di bawah air yang mengalir. Lalu jangan lupa memakai sabun. Habis itu cuci pada sudut-sudutnya. Nah, kalau udah selesai dengan sabun, lalu bilas lagi dengan air yang mengalir. Nah, ini udah dibilas. Terus habis itu kalau sudah dibilas, letakkan gelas ini secara pronasi atau terbalik seperti ini. Dengan cara terbalik seperti yang tadi saya bilang, dengan cara terbalik seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, lanjut kepada alat makan yang kedua yaitu sendok dan garpu dan juga sendok. Langkah yang pertamanya yaitu ambil sendok secara benar. Nah, itu yang pertama adalah dengan cara ambil bekas yaitu dengan cara ambil sendok dan garpunya, lalu taruh atau bilas atau cuci maksudnya cuci di atas di bawah air yang mengalir. Habis itu dikasih sabun. Kalau sudah selesai dibilas, habis selesai dibilas, taruh lagi secara pronasi atau terbalik. Begitu juga sama ya dengan yang tadi gelas. Nah, lanjut kepada alat makan. Di sini ada alat makan biasa, yaitu sama dengan cara yang tadi, yaitu dengan cara kalau misalnya masih ada sisa-sisa makanan tadi, maka baik dibuang dulu, habis itu dicuci, proses penyucian. Habis itu udah dimasuk, ini kan udah masuk proses pencucian ya.
Kalau udah dibuang semuanya dibuang ke non medis. Habis itu dicuci dengan cara dibawa air yang mengalir, kasih sabun. Kalau udah selesai baru ditaruh ke tempat yang tadi, tempat makan atau platop itu, alat-alatnya dengan cara ditaruh secara terbalik atau pronasi seperti ini ya. Nah, beda dengan alat makan yang infeksius ini, yaitu dengan prosesnya kurang lebih awalnya sama, dibawa air yang mengalir dulu, dicuci pakai sabun. Kalau udah dibilas lagi, lalu jangan langsung taruh, kita taruh dulu di air panas, yaitu dengan suhu 40 sampai 60 ya, selama 40 sampai 60 Celcius. Nah, yaitu dengan cara taruh di air panas. Taruh di air panas di suhu 40 sampai 60 tadi selama 30 menit. Nah, kalau udah selesai, kita angkat lagi. Habis itu dicuci dicuci di bawah air yang mengalir. Habis itu ditaruh lagi di tempat-tempat platov secara pronasi atau terbalik. Oke. Nah, lanjut kepada alat tenun. Nah, di sini kalau misalnya alat tenunnya masih ada kotoran ataupun cairan pasien yang menempel pada alat tenun, maka alangkah baiknya yaitu dengan cara dicuci di bawah air yang mengalir sembari dikucek seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu dengan cara rendam di larutan klorin 0,5% selama 30 menit. Nah, habis itu kalau sudah dikucek dan dibilas dengan air mengalir, dicuci bersih, rendam di larutan klorin yang 0,5% selama 30 menit. Nah, setelah direndam selama 30 menit, angkat lalu kirim ke laundry di sini. Sebelum dikirim ke laundry, dicuci bilas dulu kembali di air yang mengalir, lalu dikirim ke laundry ya guys. Oke. Nah, lanjut ke alat stainless. Nah, jika terdapat sisa cairan pasien di alat bengkok, maka sebaiknya buanglah ke spool hog. Jikalau misalnya ada sampah juga nih di bak instrumen, seperti kapas, kasa, ataupun lidi, maka dibuangnya ke maksudnya ke tempat sampah medis. Nih, tempat sampah medis dibuangnya ke sini. Nah, udah selesai. Habis setelah sampah-sampah sisanya dibuang ke tempatnya masing-masing, maka langkah selanjutnya yaitu dengan cara dicuci di bawah air yang mengalir. Nah, dicuci di bawah air yang mengalir. Habis itu gosok jika masih terdapat sisa-sisa kotoran yang menempel dengan sikat yang halus. Seperti ini. Nah, sama juga dengan yang ini. Sikat. Nah, setelah itu disikat dengan sikat halus dan kotoran yang menempel juga sudah hilang, maka langkah selanjutnya yaitu dengan dibilas di bawah air yang mengalir. Bilas pakai sabun. Bilas juga di bawah air yang mengalir memakai sabun. Nah, selesai. Habis itu langkah selanjutnya yaitu dengan cara merendam di larutan klorin selama 10 detik atau juga bisa direndam ke lisol selama 30 detik. Habis itu kalau misalnya udah selesai, diangkat. Habis itu dicuci, dibilas sampai bersih. Habis itu dikasih lap kerja. Terus dielap pakai ini biar supaya kering alat-alatnya. Nah, kalau sudah selesai yang tadi alat-alat yang sudah kita cuci, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam alat sterilisator. Nah, apa sih alat sterilisator itu? Nah, alat sterilisator itu adalah alat yang mensterilisasikan lebih jauh
alat-alat yang sudah diproses disinfeksi tadi. Nah, ini adalah langkah yang kedua, yaitu dengan cara sterilisasi dengan menggunakan alat sterilisator. Nah, sebelum kita memakai alat sterilisator ini, maka alangkah baiknya dahulunya kita mengecek tiga urutan ini. Yang pertama yaitu pastikan alat sterilisator ini tersambung dengan stop kontak. Terus yang kedua, pastikan di dalam sterilisator ini tidak terdapat barang dan siap digunakan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pastikan alat sterilisator ini bekerja dengan baik. Nah, baru habis 3 pemastian kepada alat itu selesai, baru kita menggunakannya. Nah, alat sterilisator ini terdapat 2 bagian, atas dan juga bawah. Nah, apa sih bagian atas itu, buat apa aja? Nah, bagian atas itu adalah alat yang digunakan pada alat yang tidak tahan panas, yang menggunakan sinar ozon, yang bersuhu 170 dan cara pemakaiannya hanya 2 jam. Alat apa saja yang tidak tahan panas seperti kasa, terus ada juga kapas dan lain-lain. Dan yang alat bawah ini namanya untuk menggunakan bahan-bahan yang tahan panas seperti alat yang berbahan logam. Dia menggunakan sinar UV ultraviolet ya, atau UV yang bersuhu pada 180 Celcius dan cara pengerjaannya hanya cukup 1 jam. Nah, sekarang tinggal masukin ke alat sterilisatornya ini di bagian atas. Masukkan satu persatu ya. Pastikan di dalamnya tuh nggak ada bahan, nggak ada barang-barang ya. Jarakin dikit. Nah, habis itu tutup. Nah, kalau misalnya kita memakai bagian atas, maka kita pencet tombol upper atau upper. Nah, kalau misalnya kita memakai bagian bawah, maka kita memakai tombol lower. Oke. Nah, udah pencet, tunggu sesuai apa yang kita pakai, bagian atas atau bawah. Kalau misalnya bagian atas tadi hanya 2 jam, kalau bagian bawah itu hanya 1 jam ya. Nah, sembari menunggu alat sterilisasinya ada di alat sterilisator, maka lanjut mengambil duk di dalam tromol steril. Nah, sembari menunggu alat sterilisasinya di alat sterilisator, maka siapkanlah dulu duk steril di dalam tromol steril ini, yaitu dengan cara dibuka. Habis itu ambil menggunakan korentang dengan prinsip steril. Habis itu letakkan di bawah, terus taruh lagi korentangnya, tutup lagi, lalu habis itu bentangkan duk steril ini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini dan alat sterilisasinya yang di sterilisatornya sudah selesai, maka lebih baik menunggu selama 50-10 menit agar alat bekerja secara maksimal. Nah, sudah ditunggu selama 5 sampai 10 menit, maaf. Habis itu lalu
buka alat sterilisator dan ambil yang telah disterilisasi tadi, ditaruh di atas duk steril yang telah disiapkan menggunakan korentang. Maaf. Nah, udah nih, udah dibuka alat sterilisatornya. Lalu menggunakan korentang kita mengambil secara perlahan-lahan, taruh di tadi apa sih namanya, duk steril, satu persatu. Nah, lalu kalau sudah, taruhlah, habis itu lipat duk steril ini yang kepada alat yang sudah disterilisasi tadi dengan alat sterilisator. Seperti ini lipatnya. Nah, taruh sedikit di sini, tekan sedikit, habis itu tutup lagi. Nah, susah. Nah, habis itu lipat ya. Nah, jika sudah dilipat seperti ini, lalu dikasih indikator tips yang gunanya untuk mengetahui tanggal berapa di sterilisator, waktunya, terus hari, bulan, terus nama-nama alatnya apa aja. Pakai indikator tip ini, ditempel di sini, di atas ini. Nah, jika sudah seperti ini, sudah dicantumkan nama alatnya, terus sudah dicantumkan ruangannya, terus jumlah alatnya, nama alatnya, tanggal, waktu, serta ruangan, lalu simpan di tempatnya dengan batas waktu simpanan yaitu selama 7 hari. Jika lebih dari 7 hari, maka alat itu harus disterilisasikan ulang. Oke. Nah, lanjut ke alat yang terakhir, yaitu alat pembuangan air besar ataupun buang air kecil, yaitu BAK dan ataupun BAB. Jika terdapat kotoran di dua alat ini, yaitu alat urinal terdapat urin dan di pispot terdapat feses, maka hendaknya dibuanglah ke 10 hok. Setelah dibuang, maka alat pispot dan urinal ini, maka setelah itu dicuci di bawah air yang mengalir menggunakan sikat WC. Disikat, dua-duanya disikat di bawah air yang mengalir, terus dikasih sabun. Kalau sudah dikasih sabun, dibilas kembali di bawah air yang mengalir dua-duanya. Habis itu di tempat yang ada sinar mataharinya atau dijemur. Habis itu dijemur selama 2 jam dengan posisi pronasi atau terbalik di setiap permukaan. Kalau misalnya permukaan depan permukaan belakang sudah dijemuri atau sudah kering, maka balik lagi ke permukaan yang depan. Begitu juga dengan urinal. Nah, sudah selesai. Nah, langkah yang terakhir yaitu lepaskan APD. Apronnya sudah dilepas, terus masker juga udah dilepas, terus tadi handscoonnya juga sudah dilepas. Maka langkah yang terakhir yaitu dengan cuci tangan dan lanjut menggunakan hand sanitizer. Sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya video proses cara sterilisasi dan juga disinfeksi pada alat yang sudah digunakan pada saat tindakan kepada pasien. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.